Abbasiyah pertama, yang mana ada lahirnya Abbasiyah. Itu ada berdirinya Abbasiyah pada tahun 750 Masehi yang bertepatan dengan 132 Hijriah. Terus ada Abdul Abbas As-Saffah. Abdul Abbas As-Saffah ini yaitu pendiri Abbasiyah sekaligus khalifah pertama Abbasiyah. Terus ada Abu Ja'far Mansur. Abu Ja'far Mansur itu dikenal sebagai khalifah yang sebenarnya karena kepemimpinannya yang menstabilkan dan melembagakan pemerintahan Bani Abbasiyah. Terus ada pengusiran keturunan Muawiyah. Pengusiran keturunan Muawiyah ini yaitu Bani Umayyah, yang mana mereka diusir dari wilayah kekuasaan Abbasiyah. Ini juga sebagai konsolidasi kekuasaan. Terus ada juga fase pembentukan dan pemerintahan. Ada masa pengaruh Persia pertama. Pada periode ini, masa pengaruh Persia pertama masih dilakukan karena banyaknya pejabat dan budaya yang masih dilakukan pada pemerintahan Abbasiyah. Terus ada masa kepemerintahannya. Masa kepemerintahannya itu dimulai dari 750 sampai dengan 347 Masehi yang bertepatan dengan 132 sampai dengan 232 Hijriah, yang mana dipimpin oleh 9 khalifah yang dimulai dari Abdul Abbas As-Saffah sampai dengan Ja'far Al-Mutawakkil. Selanjutnya ada ibu kota. Ibu kota di sini yaitu pada masa pemerintahan Abbasiyah itu Baghdad, karena letaknya yang strategis yaitu di tepi sungai Tigris dan Eufrat, serta menjadi pusat perdagangan, peradaban, pemerintahan, serta pusat ilmu pengetahuan Islam selama berabad-abad. Terus ada Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini yaitu seorang khalifah ketujuh, yang mana pada masa pemerintahannya itu beliau mendirikan gerakan pemikiran sejarah serta prakarsa paling besar dalam penerjemahan buku. Salah satunya itu buku-buku yang berbahasa Yunani dan Sriani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terus ada kejayaan dan kemajuan. Kejayaan dan kemajuan ini ada kemajuan bidang. Di sini ada kemajuan bidang ilmu. Bidang ilmu yaitu pada periode ini juga sangat mendorong kemajuan dalam bidang ilmu. Contohnya itu seperti dalam Khalifah Al-Ma'mun dan Harun Ar-Rasyid, yang mana mendirikannya Baitul Hikmah. Terus ada budaya, kemajuan bidang budaya, yang mana budaya pada periode ini sangat berkembang pesat melalui akulturasi dan asimilasi dari berbagai bangsa seperti Yunani, India, Arab. Salah satunya yaitu di Baghdad sebagai pusat kebudayaan yang sangat ramai. Terus ada juga kemajuan bidang pemerintahan. Pada periode ini juga pemerintahan itu sebagai stabilitas politik yang kuat dan administrasi yang terorganisir dengan baik, serta sistem pemerintahan yang inklusif, juga melibatkan beberapa etnis dan golongan, contohnya yaitu Persia dan non-Arab, yang mana dapat menjaga legitimasi serta aktivitas kekhalifahan. Terus ada munculnya tokoh ilmuwan. Ini dalam periode ini juga muncul tokoh ilmuwan. Tokoh-tokoh ilmuwan yaitu salah satunya itu penemu Al-Jabar Al-Khawarizmi. Juga beliau ini penemu salah satu astronomi dan geografi. Terus ada Istana Khalifah. Istana Khalifah ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat berkumpulnya pujangga, ilmuwan, tokoh ulama, yang mana mendukung